Mohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini dalam acara wirid rutin bulanan keluarga Sikilil. Salawat dan salam marilah kita senantiasa kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga acara yang kita adakan malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita kembali berkumpul pada malam hari ini setelah sebulan lamanya tidak berjumpa. Kembali lagi di rumah ini, di rumah Ahlul Bait abang kita Bang Anton. Alhamdulillah, semoga bagi sanak saudara semuanya, mama, kakak, uda, dan uni semua yang hadir pada malam hari ini, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu, kesempatan dan tenaganya untuk dapat hadir pada malam hari ini. Kemudian semoga saudara-saudara kita yang tidak hadir pada malam hari ini, ada yang sakit, mungkin ada yang ada keperluan lain, atau ada yang sedang kerja, semoga di pertemuan selanjutnya bisa hadir. Langsung saja, saya sebagai Ridho sebagai MC pada malam hari ini, yaitu susunan acara pada malam hari ini ialah MC yang sedang berlangsung, kemudian ayat suci Al-Quran, sama sedikit sambutan tuan rumah yang akan disampaikan oleh Bang kita Anton, kemudian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Jaya, kemudian doa yang disampaikan oleh beliau, kemudian makan bersama, dan terakhir adalah foto bersama. Baiklah, langsung saja acara selanjutnya yang akan disampaikan oleh acara selanjutnya adalah sedikit sambutan oleh tuan rumah. Pada tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim, saling ini ya, bertemu. Nah, kita udah hampir 2 bulan ya. Saya bulan kemarin abang nggak datang ke sana karena ada halangan apa kemarin, sakit atau apa ya kemarin? Oh, dia meninggal ya? Apa kemarin ya? Meeting. Ada meeting ada meninggal tangga kemarin. Oh iya. Jadi pas kebetulan ketua SKM juga lah di sana gitu kan, jadi sekretarisnya lah kan. Pas tidak sempat lah kita datang ke sana, tapi hari ini kita berkumpul di sini, alhamdulillah. Dan bagi keluarga ataupun sanak saudara yang masih belum bisa hadir, disampaikan oleh Ibu tadi, ya, mudah-mudahan kita berikan kemudahan, kesembuhan jika sakit, dan kelancaran bisa menuju ke sini nantinya, walaupun terlambat kita bisa berkumpul. Amin ya Rabbal alamin. Dan sebelumnya mungkin saya sebagai Ahlul Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak
paman, adik, dulur semua. dan sanak saudara yang sudah hadir pada malam hari ini di rumah kita. Dan alhamdulillah cuacanya juga mendukung ya. Dari pagi nggak ada panas ya, sedikit mungkin ya, tapi langsung hujan lagi gerimis dari pagi sampai malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai ahlul bait. Mungkin ada, kalau saya masih ada kekurangan atau apa, mohon dimaafkan. Insyaallah ini bukan yang apa namanya, kita akan continue terus, akan berseterangan terus, saling bukan hari ini saja, nanti kita akan berkumpul di sini, bisa saja nanti pada saat sebelum Ramadan ataupun pas Ramadan atau pas mau Idul Fitri, pas atau acara Idul Fitri, nanti kita bisa akan berkumpul di sini lagi. Amin. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Ahlul Bait, apa kita Bang Anton dan Kak Irma yang telah membuka pintunya selebar-lebarnya untuk kita untuk terus bersilaturahmi ke rumah ini dalam acara apapun. Insyaallah akan ada acara-acara berikutnya. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kita beberapa lama tidak tampil, Ustaz. Berapa kali? Sipen. Dua kali. Ustadz berhalangan hadir. Alhamdulillah hari ini hadir kembali. Pada batas waktu dan tempat kita persilakan kepada Ustaz. Bapak, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kembali kita bersyukur sudah sampai dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Ahlul Bait Bang Anton. Mudah-mudahan nenek, mama, bapak, mama, ayah, ibu semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Dan adapun silakan masuk dulu. Kita kembali untuk duduk berkumpul adalah semata-mata ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada poin yang mau diulang di sini mengenai hadis yang berhubungan dengan silaturahmi, dengan amalan, bacaan Al-Qur'an dan amanah. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun tahtal arsh, ada 3 di bawah arsy-Nya Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat itu. Yang pertama ialah Al-Qur'an, yuhajjul ibadah lahu dhahrun wa batun, yang mana Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan menolong hamba Allah SWT yang mana dia punya zahir dan batin. Kalau zahir dan batinnya ada makna yang bisa dipahami secara tafsir, kalau batin ini tidak bisa dipahami oleh kita manusia. Maka yang pertama kita bahas adalah Al-Quran itu punya keutamaan. Jadi silaturahmi kita ini untuk mengulang-ulang Al-Quran, untuk mengingatkan kembali kepada amalan. Bagi kita yang sholat, bagaimana sholatnya menjadi khusyuk dan khudu. Khusyuk artinya konsentrasi batin, khudu merendahkan diri. Mengapa? Supaya Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal yang lain. Dalam hadis yang lain, bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah.
Yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Jadi sholat ini akan ditanya. Maka sholatnya ada hubungan dengan Al-Quran. Ya. Sholat yang akan ditanya ini, apa keunggulannya? Kalau sholat kita diterima, idza saluhat saluha sairu amali, akan diterima seluruh amalan yang lain. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau rusak sholat kita, maka amalan yang lain pun tidak menjadi pertimbangan oleh Allah SWT. Jadi berapapun banyak amalan kita, mau puasa, sedekah, bahkan ada yang berangkat umroh, ya. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, ditakutkan di akhirat tidak dipandang oleh Allah SWT amal yang lain. Nah, jadi berkumpulnya kita di sini ingatkan mengenai sholat, Quran. Nah, Quran ini menjadi suatu yang di bawah arsy-Nya Allah. Karena apa? Bisa menolong kita. Jadi dalam suatu riwayat dikisahkan Al-Quran ini akan meminta kepada Allah, ya Allah, berilah pakaian kemuliaan kepada seorang hamba ini karena dia menunaikan hak aku. Apa hak Al-Quran? Yaitu dibaca. Al-Quran dibaca, dikhatamkan minimal 2 kali dalam setahun. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hanifah menyampaikan 2 kali dalam setahun minimal baca Al-Quran itu dikhatamkan. Artinya 2 lembar kalau yang 15 baris. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Berapa banyak Al-Quran di rumah? Berapa tebal debu? Mungkin satu Quran yang tak berdebu, mungkin itu satu orang yang baca. Selebihnya pertanyakan. Ini jadi penting Al-Quran dipegang, diusap, dibaca atau disimpan lagi? Dibaca. Nah, ini pentingnya Al-Quran tadi. Dia minta kepada Allah, ya Allah berilah hamba ini pakaian kemuliaan. Maka yang Allah kasih pertama ialah mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran minta lagi, ya Allah berikan pakaian kemuliaan. Dikasih seluruh pakaian sepasang. Ada yang datang ke acara pesta pakaian yang jelek-jelek, pasti yang bagus. Begitu juga kita di akhirat, namanya surga, kita kepingin pakaian kemuliaan yang dimuliakan. Ya. Maka caranya apa? Tunaikan hak Al-Quran. Nanti dikasih mahkota, dikasih pakaian kemuliaan. Bahkan Quran minta, ya Allah ridhoi, iya, maka Allah pun ridho kepada orang tersebut. Ini mengenai Al-Quran. Ada lagi hadis yang lain, yuqalu li sahibil Quran, disampaikan kepada orang yang ahli Al-Quran. Artinya Al-Quran itu dibaca, diamalkan. Maka diperintahkan kepada orang tersebut, wartaqi, ya, naiklah. Ya. Artinya di surga nanti orang itu derajat surganya itu bertingkat-tingkat. Bagaimana cara mendapatkan bertingkat? Berdasarkan banyak bacaan Al-Qurannya. Warattil, maka diperintahkan pada orang tersebut, bacalah dengan tartil, kama kunta turattil Al-Quran fid dunya. Dalam suatu mafhum, kamu bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu membaca Al-Quran dahulu di dunia dengan tartil. Kemudian fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sungguhnya kedudukan kamu di surga itu di ayat terakhir yang kamu baca. Jadi kalau orang yang banyak baca Al-Quran itu derajat surganya tinggi. Kalau yang tertinggi surga Firdaus, surganya Rasulullah, sahabat Nabi itu tertinggi. Maka siapa yang ingin harta banyak, ya, badan sehat, ya kan, keamanan, tidak ada yang pengen yang terendah, pasti ingin yang tertinggi. Nah, ini ditawarkan oleh Allah untuk kita hidup di akhirat. Siapa yang mau tinggi derajat Qurannya, banyak-banyak baca Al-Quran. Ya. Jadi mulai kapanpun kita usahakan minimal 2 lembar sehari Al-Quran. Kalau nggak lancar belajar, cari ustaz. Di dekat rumah banyak ustaz, ya. Atau ustaz yang sudah ada di rumah, Ustaz Ridho yang di rumah, tanya yang sepupunya, keponakannya ada di rumah, minta. Yang lain-lain, tetangga,
Ustadz bisa panggil. Minta waktu untuk anak kita kapan. Kalau ibunya pandai, bapaknya pandai, suruh baca depan anak atau anak baca depan bapak, ke depan ibu. Maka inilah usaha, inilah yang dinamakan usaha kita untuk bagaimana mendapatkan kedudukan yang baik di surga. Yang kedua adalah al-amanah. Amanah ini macam-macam. Baik itu barang yang dititipkan, ya, uang dititipkan, itu jangan sampai kita gunakan kalau bukan milik kita, harus dipulangkan seutuhnya. Ataupun kedudukan, pangkat, jabatan yang diberikan, maka kita amanah. Minimal amanah sebagai bapak atau suami, minimal sebagai ibu, bagaimana kita menjadi bapak yang baik atau ibu yang baik. Yang ketiga ialah ar-rahim. War-rahim di sini, ar-rahim adalah silaturahmi. Ini yang akan di bawah arsy-Nya Allah. Maka silaturahmi niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, menghubungkan kekerabatan, menghubungkan kasih sayang ini ternyata ada dalam hadis. Karena amalan ini sendiri yang akan ngomong. Allah katanya. Kata silaturahmi itu perbuatan kita menyambung kekerabatan, kasih sayang ini, jumpa-jumpa seperti ini. Ini dia bisa ngomong nih, perbuatan baik ini. Maka katanya Allah, kalian dengarkan katanya. Nah, di sini langsung man wasolani, barang siapa yang menghubungkan aku, wasolahullah, maka Allah akan menghubungkan ia. Waman qata'ani qata'ahullah, barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskan dirinya Allah sendiri kepada orang tersebut. Jadi bagaimana Allah dekat dengan kita, bagaimana Allah tolong kita, banyak-banyak menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu yang utama adalah orang terdekat. Yang utama kedua orang tua, kerabat dekat, paman, bibi, adik beradik kita, sepupu, keponakan, kakek nenek kalau masih hidup. Yang selebihnya tetangga dekat. Yang jauh-jauh itu tuh tidak wajib. Karena apa? Dia jauh, di luar pulau, di luar kota, kawan dulu yang sudah lama nggak jumpa, itu nggak wajib silaturahmi. Karena apa? Mereka bukan orang yang ada di sekeliling kita dan bukan orang terdekat. Jadi orang yang terdekat seperti ini sebenarnya amalan yang harus dilanggengkan. Karena apa? Amalan ini sendiri akan mengatakan bahwasanya Allah akan menyambungkan hubungan dengan kita juga kalau kita selalu amalkan ini silaturahmi. Jadi 3 poin ini diingat bahwasanya 3 yang berada di bawah arsy-Nya Allah, Al-Quran bisa menyafaati kita, bisa menolong kita di akhirat. Anggaplah dosa kita banyak, ternyata karena Al-Quran tadi beratlah timbangan kita. Ini paling simpelnya. Yang kedua amanah. Banyak kita menggunakan nama kita ataupun harga diri kita di dalam bermasyarakat, maka jangan sampai dirusak karena nggak aman. Kemudian yang terakhir ialah mengenai silaturahmi itu sendiri. Jangan sampai di antara keluarga kita ada yang kelahi. Nah, ini dekat bulan Ramadan, bulan Rajab, Sya'ban, ya. Banyak-banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, jadi sebelum Ramadan datang, banyak-banyak kita bertobat, istighfar. Dosa kita yang kita lakukan secara jelas atau yang tak nampak, mungkin dengan manusia ucapan kita, sikap kita tak nampak, kita tak tahu, maka banyak-banyak minta maaf atau doa, ya Allah, siapa yang pernah kusakiti, mudah-mudahan dia memaafkan saya, Allah. Karena kita nggak tahu siapa yang pernah kita sakiti. Atau jumpakan dengan saya supaya dia nyampaikan apa kesalahan saya, sehingga saya bisa bayar atau minta maaf sama dia. Karena apa? Kalau kita masih nyangkut, kita pernah zolim sama orang, doa orang yang pernah kita zolimi itu tidak ada hijab kepada Allah, tidak ada penghalang. Sehingga orang yang pernah kita sakiti itu, atau sampai detik ini kita sakiti, dia berdoa, ya Allah, celakai dia, maka kita celaka. Maka hati-hati, jangan sampai kita menzolimi orang, menyakiti orang tanpa hak. Kan banyak-banyak minta maaf sama orang terdekat, utama mungkin kita lebih banyak berbuat salah. Karena apa? Orang jauh saja
Kita berbuat salah sekali diingatnya, dendam bahkan. Kalau orang terdekat lebih banyak lagi, karena hari-hari kita jumpa. Nah, maka kalau ngikutin sunnah Nabi sebelum tidur itu kita saling memaafkan suami istri, anak dengan bapak, bapak dengan anak. Itu sunnah. Bukan sekali bulan Ramadan, bukan sekali kita Idul Fitri, bukan. Tapi tiap hari saling memaafkan atau memberi maaf. Maka persiapan kita mulai perbanyak istighfar, ya kan? Perbaiki hubungan, amalan-amalan sholat mulai dijaga di awal waktu. Bagi kita yang diberikan kesehatan, laki-laki pergilah ke masjid, karena benteng kita supaya dilindungi dari setan. Dalam hadis itu til'ah, bentengnya kita laki-laki ini ialah menyempurnakan wudhunya di waktu dingin. Sekarang lagi musim dingin nih, pagi-pagi subuh itu dingin megang air, sempurnakanlah. Kemudian benteng yang kedua, pergi ke masjid dengan langkah kaki. Ya, kalau naik sepeda motor silahkan. Kemudian yang terakhir menunggu waktu sholat. Sebenarnya ini benteng kita terlindungi dari syaitan. Maka kesimpulannya bagi laki-laki, pergilah ke masjid untuk sholat. Mumpung sehat, nanti sudah ringkih, tua, lemah, nggak bisa ke masjid, menyesal. Baru sadar, oh saya mau ke masjid tapi nggak bisa lagi. Mata dah rabun, badan dah ringkih, dah tua, malu. Banyak orang-orang tua bahkan saya jumpa umur 85 tahun masih kuat fisiknya. Kenapa? Dia rajin sholat berjamaah ke masjid. Bagi ibu-ibu, ya jagalah amalan di rumah, ya dengan zikirnya, zikir pagi petang. Kalau kami dalam dakwah kami diajarkan zikir pagi petang, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali, istighfar astagfirullahaladzim 100 kali, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali. Dengan kita perbanyak zikir, maka insyaallah sholat kita ini bisa konsentrasi, bisa khusyuk. Karena apa? Karena hati kita saja sebelum sholat sudah bisa kita hubungkan dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, karena dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hati seorang perempuan ini kalau mau tenang, banyak zikir di rumah. Kenapa? Dia lebih banyak menggunakan perasaan. Nanti banyak merasa ini dan itu, banyak prasangka ini dan itu, habis waktunya. Lebih bagus dia berzikir. Kemudian yang terakhir, untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan ini juga ialah kita perbanyak tahu jatuh kemana hilang bersedekah, ya. udah 2 kali dari Supaya apa? Supaya kita ini belajar untuk memberi. Karena nanti bulan suci Ramadan ini, kalau kita dapat memberi orang berbuka puasa, iftar, maka orang yang meminum minuman kita, memakan makanan kita, kita juga dapat pahala puasanya tanpa mengurangi pahala puasanya. Ini satu orang kita kasih makan, minum, berbuka puasa, maka kita dapat pahala orang yang berbuka. Yang terakhir, apapun yang ada di luar sana, ini tadi terbahas sedikit. Ada beberapa yang terkena seperti judi online gitu kan, main slot dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr, minuman keras, dan berjudi, ya, wal ansab, dan di sini adalah berhubungan dengan orang zaman dulu itu, taruhan hewan dia, wal azlam, dan juga mengundi nasib, rijsun, itu najis, ya, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka kalian jauhilah, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi jangan ada yang mau masukkan deposit untuk main slot atau ada trading di internet, itu semua tipu. Dia ada admin khusus untuk memantau kita. Jangan ada yang mau ikut-ikut itu. Yang jelas itu jualan, jualan minuman. Kalau berkedai dan sebagainya, kalau main-main itu jangan. Karena saya dengar banyak tuh yang dari pihak PNS sendiri main itu di kantor. Kadang bos-bosnya juga main. Sampai ada ngutang ke bank 600 juta. Dah kalah dia masih juga ngutang, ke bawahnya dia ngutang lagi. Ngeri.
main judi ini jangan mau. Karena apa? Dia ada penyakit. Sampai ngutang-ngutang. Nah, candu. Ingatkan keluarga kita, saudara kita jangan mau masukkan dana ke internet untuk main-main seperti itu. Tidak ada betulnya. Habis nanti itu. Nah, itu saja Bapak, Mama, semua. Mudah-mudahan anak-anak atau cucu-cucu dan semuanya dijaga oleh Allah keturunan kita. Amin. Dari perbuatan-perbuatan yang haram. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup? Doa. Hah? Untuk doa. Kuis. Doa. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا كريم يا ودود يا غفار يا تواب يا فتاح يا رزاق يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman Rahim, Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Ghaffar, Maha Pengampun. Ya Tawwab, Wahai Zat yang Maha Penerima taubat, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Dosa-dosa kedua tangan kami, lisan kami, mata kami, pikiran dari otak kami, badan kami seluruhnya ya Allah. Bahkan sampai kaki kami ya Allah di tempat yang salah melangkah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, terkhusus kepada kedua orang tua kami ya Allah, ampunlah dosa-dosa mereka ya Allah. Zahir dan batin ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami atau salah satunya yang telah tiada ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, lapangkanlah kubur kedua orang tua kami ya Allah. Janganlah siksa mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Berilah angin-angin surga masuk ke dalam surganya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, bagi orang tua kami yang masih hidup, berilah hidayah taufik yang bercurah-curah di dalam amal soleh ya Allah. Dekatkanlah dengan masjid, dengan Al-Quran ya Allah. Dekatkanlah dengan orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, bagi kami yang masih hidup sebagai anak ataupun menjadi suami atau menjadi orang tua bagi anak-anak kami, jadikanlah kami contoh yang baik dalam keluarga kami ya Allah. Jadikan juga anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh-soleh ya Allah, yang bisa berbakti mendoakan kedua orang tuanya ketika kami telah tiada ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, terkhusus kepada sahibul bait, ahli bait rumah ya, Bang Anton dan Kak Irma, jadikanlah sebagai ahli bait yang berkah, dimurahkan rezekinya ya Allah. Dan jadikanlah keluarganya sehat walafiat ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, di dalam majelis ini mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit ya Allah.
Amin. ataupun keluarganya, angkatlah penyakitnya ya Allah. Amin. Dan bagi saudara-saudara kami yang ada hutang ya Allah, angkatlah, selesaikan hutang-hutangnya ya Allah. Amin. Dan bagi saudara-saudara kami yang bertikai, damaikanlah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, Engkau Alamul Ghuyub, Maha mengetahui perkara yang gaib. Kabulkanlah hajat-hajat yang ada dalam hati kami ya Allah. Amin. Mungkin tidak satu-satu doa bisa kami panjatkan dari setiap yang meminta ya Allah. Amin. Engkau tahu apa isi hati kami ya Allah. Amin. Di dalam majelis ini banyak saudara-saudara kami, mama kami, paman kami, semua punya hajat ya Allah. Amin. Engkau Maha mendengar ya Allah. Dengarkanlah hajat-hajatnya ya Allah. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita, Ustaz Jaya yang telah menyampaikan tausiah dan nasihatnya. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, dan agar dan semoga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Berdasarkan ceramah yang beliau sampaikan tadi, ceramah yang sangat bagus dan juga banyak hikmah yang bisa kita petik dari ceramah tersebut. Pastinya banyak juga adik-adik kita yang mendengarkan ceramahnya. Kabarnya kita berikan sedikit kuis agar adik-adik kita yang mendengarkan semangat untuk wirid kedepannya gitu. Hadiahnya nanti diambil setelah ketika makan-makan, boleh, atau sebelum foto-foto. Mohon didengarkan adik-adik yang ingin menjawab. Ada 4 soal dari Garut. Dari Garut, Jawa. Bukit Tinggi dulu deh. Ini perempuan. Gazi, dengarkan Gazi. Ayo mau kuis nak? Dengar dulu. Gazi. Ada Jangan tanya jawab. Dan insya Allah hadiahnya tidak terlalu besar. Tapi bisa lah untuk berpermainan. Oke, soal yang pertama. Hadiahnya duit bilang. Soal yang pertama adalah pakai ABC atau enggak? Pakai lah, biar gampang anaknya dulu. Yang pertama adalah bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Duit. Amalan apa yang pertama kali dihisab di hari kiamat? A. Tunjuk tangan. B. Yang cepat tunjuk tangannya. B. Sholat. C. Puasa. Amalan apa yang pertama kali dihisab di hari kiamat? Nah, Iqbal. Tunjuk Cuma tangan. satu yang tunjuk tangan. Boleh berdiri. Siapa? Perkenalkan siapa namanya? Nama siapa? Pak Kuat. Ngomong siapa namanya? Kok buat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh. Apa namanya? Jawabnya. Perkenalkan diri dulu. Kenalkan. Kuat suaranya. Kok suaranya? Kerahkan aja. Saya. Amal Mas Stefan Roman. Apa jawabannya? amal apa? Anak siapa? Diulangi Nggak ada lagi malu sekali ya. soalnya ya. Selamat tadi. Ya, nggak boleh malu ya, harus berani jawabnya. Diulangi pertanyaannya, amalan apa yang pertama kali dihisab di hari kiamat? Ya, diulangi lagi ya. A. Sholat. B. Puasa. C. Haji. Betul, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sholat. Setelah makan ya. Kemudian Gaji. Gaji lagi. Gaji. lagi. Jawab. apakah hak Al-Quran? Apakah hak Al-Quran? A. Dibaca. B. Dilihat. C. Dipegang.
Nah, Rangga bercepat. Dibaca. dibaca. Kenalkan diri dulu nama. Baca salam. Perkenalkan diri. Waalaikumsalam. Azam. Dibaca katanya. Ya, enggak bisa. Ini udah berdiri dari Oh, awal. patahnya dulu. Oke, ngalah sama Azam. Ajam berdiri Ajam. Azam, Azam. Azam maju dikit, Azam. Maju dikit. Azam maju dikit. Sini, maju. Perkenalkan namanya. Nama siapa? Bacakan nama Azam. Baca salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Azam, anak siapa? Anak babak. Apanya nama guys? Namanya? Ibunya siapa? Ibu Pera, oke. Azam, pertanyaannya, apakah hak Al-Quran? A. Dilihat, B. Dibaca, C. Dipegang. Betul, Ustaz? Ya, betul. Betul. Pintar, Azam. Oke, silakan duduk, Azam. Hariannya apa? Kalau besok-besok cuci tangan dulu ya, Azam. Dia udah berdiri aja, dia berdiri. Oke, cuci tangan. Ini nggak mau jawab nih. Nah, Pertanyaan yang ketiga. 3 yang berada di bawah arsy Allah. Tiga yang berada di bawah arsy Allah, yaitu Al-Quran, amanah, dan A. Sabar, B. Jujur, C. Rohim. 3 yang berada di bawah arsy Allah sebagaimana disampaikan oleh Ustaz kita tadi, yaitu Al-Quran, amanah, dan A. Sabar, B. Jujur, C. Rohim. Yang bisa angkat tangan. Gazi. Gaji. Boleh lah. Berdiri. Assalamualaikum. Tengah. Anak siapa? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu. Letakkan HP dulu. Assalamualaikum dulu. Sini. Iya, nama siapa? Nama siapa? Ulang suaranya, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama siapa? Nama. Nama lengkap. Nama lengkap. Anak siapa? Nama lengkapnya siapa? Bilang namanya. Anak siapa? Anak siapa? Ibunya? ibunya. Ibunya? Oke. Ulang pertanyaannya, Gazi. Apa tadi pertanyaannya? Apa jawabannya? Oke, apa jawabannya, Gazi? C? Ulang lagi. Oke, 3 yang berada di bawah arsy Allah. Al-Quran, amanah, dan sabar, jujur, atau rohim. Amanah. Sabar, jujur, atau rohim. Jujur. Ulang apa Terakhir, sabar, jujur, atau rohim. Rohim. Jujur atau rohim? Rohim. Jujur. Jadi kan. Yang mana nih? Silaturahmi. Rohim ya, Gazi. Yang benar rohim. Oke, silakan duduk. Nanti hadiahnya ya. Ya, dia Anak. Salah aja, salah. Bagaimana yang disampaikan Ustaz kita tadi? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah atau berzikir, maka titik-titik menjadi tentram. Mutan. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah atau berzikir, maka titik-titik menjadi tentram. Siap tangannya? Belum. A. Pikiran menjadi tentram. B. Hati jadi tentram. C. Hidup jadi tentram.
Apa jawabannya? B. Angkat tangan. Nah. Ngaji ya? Ini jawab. Ya. Oke. Apa jawaban? Apa kata dulu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak siapa? Anak siapa? Apa namanya? Raja. Panjangannya? Tenaga Putra. Anaknya. Dari? Pak Dedi. Berarti Ben. Nama ibunya? Hah? Anis. Sukunya apa? Suku Tanjung. Sukunya? Oke. Pertanyaannya diulangi ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah atau berzikir maka A. Hati menjadi tenang, B. Pikiran menjadi tenang, C. Hidup menjadi tenang. Apa jawabannya? A. Jadi tenang. Hati gimana Ustaz? Betul. Oke. Nah, selamat untuk adik-adik kita yang bisa menjawab kuis. Semoga di menit selanjutnya lebih menyimak lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Alhamdulillah acara hari ini berjalan lancar. Itu sebagai semua acara pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, khilaf dan perbuatan. Semoga di acara selanjutnya bisa lebih bagus lagi dalam peraturan dan perkatakan dan ucapan. Nah, selanjutnya karena acara makan bersama alhamdulillah telah dihidangkan oleh tuan rumah kita. Langsung saja mari kita cicip hidangan yang telah disediakan. Kita tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.